bagaimana kita mencetak anak-anak di SMP Said Miftahul Huda ini ya mempunyai keterampilan, skill Pak, mempunyai skill. Nah, keterampilan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah keterampilan berbahasa Inggris dan keterampilan IT. Sudah, kalau keterampilan bahasa Inggrisnya dapat, iso ngomong bahasa Inggris dengan apa? Dengan fasihnya, seperti ini tadi yang ditunjukkan oleh MC tadi itu, ya. Maka itu adalah sudah merupakan modal besar buat kita semuanya. Bu, anak Indonesia ini bukan kayak zaman saya dulu, kita dulu. Sekarang anak-anak Indonesia, anak muda-muda itu sudah eranya berubah. Eranya ini adalah era anak dunia, anak global. Saya kemarin ulang tahun ngopibareng.com di Surabaya bersama-sama Mas Emil, Wakil Gubernur, dan kemudian wartawan-wartawan di Surabaya ngumpul semuanya, anak-anak muda-muda itu. Maka mereka ini ada anak-anak dari Jerman, anak-anak dari Finlandia kemarin itu pada datang, ya. Sudah anak Indonesia itu sudah pergaulannya sudah pergaulan global. Jadi bukan nganjuan Pak, sudah pergaulan global. Nah, di dalam pergaulan global itu dua hal yang dituntut adalah bisa ngomong bahasa Inggris dengan fasih, dengan benar, dan kemudian bisa bisa IT. Kalau dua hal ini bisa menjadi keterampilan anak-anak kita, maka itu akan melengkapi karakter tadi itu. Itu sudah mencapai sekitar 85%. Kemudian yang terakhir soal knowledge, soal ilmu. Ilmu itu Pak sekarang paling gampang Pak. Paling gampang ilmu itu, mencari ilmu itu. Paling gampang sekali. Anak-anak yang kelas 7 ya, kelas 1 itu kelas 7 ya. Kelas 7 itu kalau masuk di kelas sudah buka laptop. Alhamdulillah kita sudah digital school ya. Segala sekolah yang menggunakan pendekatan digital, virtual, itu kalau dibuka aja browsing 1 jam pelajaran itu sudah dapat ilmu yang luar biasa banyaknya. Jadi ilmu itu posisinya sekarang hanya sekitar 10 sampai dengan 15%. Ya, itu. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita peroleh dan dipunyai oleh anak-anak kita, jenengan tidak perlu sudah, tidak perlu ngoyo, tidak perlu ngoyo apa, tidak perlu kemudian jenengan ini mempersiapkan segala sesuatu yang itu tidak mempunyai makna apapun kepada perkembangan anak-anak kita. Bu, saya punya kawan profesor Bu. Kawan saya profesor ini sedang bikin penelitian terhadap putranya. Ya, yang dibikin penelitian ini anaknya sendiri dan anak temannya. Anaknya ini sama-sama disekolahkan. Yang satu sekolahan model di Batu itu, yang mahal-mahal itu. Bayarnya masuknya 30 juta, 40 juta itu ya. SMP itu. Contohnya Al-Izah wis Batu itu ya. Itu. Kemudian anak dia yang satunya ini, anaknya profesor ini, disekolahkan yang biasa-biasa saja. Model sekolah seperti kita ini. Ya, sekolah luar biasa itu kan kalau sekolah mereka itu memberikan tarif masuk yang mahal itu karena katanya sekolah hebat. Oh, nah itu dulu Pak. Ya, ini sedang berjalan penelitian itu. Tapi indikatornya Pak, dia bilang kepada saya, Pak, setelah saya evaluasi awal terhadap 2 anak ini, maka anak saya yang sekolahannya itu biasa-biasa mempunyai kemampuan itu lebih sedikit, sudah 55%. Nanti kalau 1 tahun lagi saya yakin bisa head to head, bisa dipertandingkan. Nah, ini adalah Bapak-bapak Ibu sekalian. Sekarang jenengan harus berpikir kalau menyekolahkan anaknya di Malang, di Batu, sekolah yang sama. Iya, jenengan lihat sekarang. Yang putra putri tetangga penjenengan, kawan penjenengan yang sekolahnya di Batu bayar mahal-mahal, dapatnya cuma dingin Pak. Ya, hawan dingin jenengan kalau ngelencer Senin sambil milih anak. Tapi bagaimana hasilnya? Nanti dulu. Ya. Makanya Teacher Daniel saya berikan satu tantangan. Anda harus mampu ya, Anda harus mampu untuk
stimulus anak-anak kita di SMP Sain ini kalau head to head dengan mereka itu adalah mampu bersaing. Contohnya sekarang kalau di Al-Izzah programnya yang di ini kita banding-bandingkan saja sesama swastanya ya. Programnya itu tahfidz. Lah kalau keringan sejak mbah dulu itu sudah program tahfidz itu sudah luar biasa. Pelopor semaan Quran itu ya, Mbah Nyai Kolyubi Dahlan itu sudah mbahnya tahfidz itu, juara nasional dan sebagainya. Sekarang santri-santri kota itu Mbah Yuk program tahfidz rumah tahfidz, aduh itu loh ketinggalan sepur buat pesantren. Ya kan? Sudah ketinggalan sepur. Mbah Nyai Aisyah almarhumah itu adalah juara nasional sudah zaman kira-kira 20 tahun yang lalu itu ya. Itu. Jadi ini terbukti anak-anak kita ini SMP ini dengan sekolah, dengan menghafal Quran itu sudah dapat 7 juz hafal. Ya. Maka ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa, kita apresiasi untuk kemajuan-kemajuan ini. Artinya apa, Pak? Kalau orang Cina itu menyekolahkan anaknya pasti ada kalkulasinya. Kalau anak saya pinter misalnya ya saya teruskan kuliah. Kalau gapatnya pinter biasanya ayo wis nyambut gawe bae gitu. Nah, tapi buat kita enggak. Buat kita tidak begitu, Pak. Bahwa masa depan ini anak-anak kita ini bukan tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya kaya raya kemudian menjamin besok anaknya kaya raya, nol, Pak. Enggak bisa itu, Pak. Sama sekali enggak berlaku rumus itu. Ya, sama sekali nggak berlaku. Nah, anak-anak panjenengan ini nanti mampu menjawab tantangan masa depan hanya tadi itu yang saya sebut tadi itu, 3 hal itu. Punya karakter yang kuat, menjadi anak yang soleh, dan kemudian adalah punya keterampilan, dan yang terakhir adalah punya knowledge. Nah, ketiga hal ini kalau betul-betul jenengan kita ciptakan bersama-sama, insya Allah anak-anak kita nanti betul-betul mampu menjawab masa depannya. Dan insya Allah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Jadi kalau putra-putri kita ini menjadi putra-putri yang soleh-solihah, punya kemampuan intelektual yang bagus, ya, punya kualitas diri yang bagus, maka Allah itu ya sudah menjanjikan wa basyiril ladzina amanu, iman semuanya, imannya kuat, amal solehnya bagus, ya. Janjikan apa? Adalah surga yang dimana di surga itu terdapat sungai yang mengalir dengan jernihnya, dan di sanalah kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencetak anak-anak ini jangan hanya dicetak untuk orientasi dunia saja, ya. Karena kalau hanya orientasi dunia, kita nanti pasti akan kecewa. Maka orientasi daripada mendidik anak-anak kita ini adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sejahtera di dunia juga sejahtera di akhirat. Itu, Pak. Karena kalau kita ini semua pasti mati, nggak ada yang hidup terus menerus. Ya, kalau sudah mati, kemudian apa? Ya, yang terjadi di sana hanya amilus solihah. Ya, jadi hanya mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka ini akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di alam kubur maupun di alam akhirat nanti. Saya kira itu sambutan dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Sain Miftah Huda Garingan Nganjuk beserta seluruh jajaran para teachernya yang telah membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang beriman, anak-anak yang soleh-solihah dan punya skill yang bagus. Kemudian juga kepada bunyai-bunyai yang telah mendukung anak-anak kita menjadi anak yang bagus, yang sukses. Kemudian juga para romo yai yang telah memberikan dukungan yang terbaik buat pembelajaran pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, serta dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam hari ini adalah Dinas Pendidikan yang juga telah memberikan support, arahan, bimbingan sehingga SMP Sain Miftahul Huda insya Allah akan menjadi sekolah yang terbaik di Kabupaten Nganjuk. Amin, Allahumma amin.
Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the speech. And for the last speech, we would like to invite Mr. Munawir SPD as Kasih Pembinaan and Kurikulum Dinas Pendidikan Nganjuk Regency. For Mr. Munawir SPD, time is yours. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Munawir SPD selaku Kasih Pembinaan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Kepada Bapak Munawir SPD, waktu dan tempat disilakan. The next agenda is the farewell and graduation procession, which is the main agenda of today's event. For those who are on duty, please kindly be prepared. Agenda selanjutnya adalah inti dari acara hari ini, yaitu prosesi pelepasan dan suda SMP Sains Miftahul Huda. Kepada yang bertugas, kami persilahkan.
Detik demi detik begitu cepat berlalu. Tak terasa 3 tahun sudah kami di sini menimba ilmu. Kini tiba saatnya kami harus beranjak meninggalkan segala kisah yang tercipta demi asa dan masa depan yang cerah. Begitu pedih, begitu pilu, begitu sedih yang tengah kami rasa. Meninggalkan istana sekolah kami, meninggalkan bapak ibu guru kami, meninggalkan adik-adik kami, bahkan kami harus meninggalkan pondok pesantren yang tercinta ini. Berat yang kurasakan untuk meninggalkan semua. Bapak, Ibu, Guru, dengan berat hati kami sampaikan, kami pamit untuk meneruskan pendidikan kami ke jenjang yang lebih tinggi. Adikku, ini kami lepas alma mater SMP Sains Miftahul Huda dan kami serahkan kepadamu, adikku. Kakak titip pesan.